Bab 415. Keputusan. Mendengar perkataan Hawk, Nyonya Perkins sedikit terkejut. Lalu dia mengerutkan keningnya. Dia merasa Hawk sengaja melakukan hal ini. Dia merasa Hawk sedang berpura-pura membantunya. Padahal niat Hawk yang sebenarnya adalah mengusir Sean. Nyonya Perkins, saya rasa Anda tidak perlu ragu lagi. Ini adalah sebuah kesempatan yang besar dan hanya datang sekali. Jika tidak mengambil keputusan sekarang, Anda akan menderita. Apakah Anda benar-benar akan melepaskan kesempatan untuk berkolaborasi dengan grup Acton hanya karena tidak ingin mengusir Sean? Ujar Hawk sambil mencondongkan tubuhnya ke depan ketika melihat Nyonya Perkins sedikit ragu-ragu. Nyonya Perkins masih sedikit ragu. Sebelumnya, dia tidak pernah merasa ragu-ragu. Ini adalah kesempatan emas untuk mengusir Sean dengan imbalan satu kolaborasi besar dengan grup Acton. Namun, akhir-akhir ini Nyonya Perkins sedikit berubah pikiran. Pertama, Sean adalah penyelamatnya. Jika bukan karena Sean, mungkin sekarang dia sudah kehilangan nyawanya. Selain itu, kolaborasi antara perusahaan Perkins dengan perusahaan Lemont Medicine telah dikonfirmasi oleh Scott sendiri. Dan demi Sean, perusahaan Lemont Medicine berkolaborasi dengan keluarga Perkins. Kolaborasi itu telah membawa banyak keuntungan bagi keluarga Perkins. Bisa dikatakan Sean bukan hanya penyelamat hidup Nyonya Perkins, tetapi juga penyumbang besar bagi keluarga Perkins. Jika Nyonya Perkins mengusir Sean, artinya dia benar-benar orang yang tidak tahu terima kasih. Karena itu, Nyonya Perkins merasa ragu-ragu dan masih terdiam. Sedangkan Hawk dan A saling bertukar pandang. Mereka berdua terlihat meremehkan Nyonya Perkins. Anda tidak perlu ragu lagi, Nyonya Perkins. Aku tahu Anda selalu mementingkan harta milik keluarga Perkins melebihi apapun. Ini adalah kesempatan sekali seumur hidup. Jika Anda melewatkannya, ini benar-benar suatu kegagalan. Anda lebih mengetahui situasi keluarga Perkins daripada saya. Apa Anda benar-benar ingin melihat keluarga Perkins berantakan? Saat Hawk mengatakan itu, Nyonya Perkins menegakkan posisi duduknya dengan gerakan mengentak dan tinjunya mengepal. Apa yang dikatakan oleh Hawk adalah hal yang paling dikhawatirkan Nyonya Perkins. Dia bisa menyerahkan apapun, tetapi satu-satunya hal yang tidak bisa dia serahkan adalah harta milik keluarga Perkins. Untuk mempertahankan bisnis keluarga yang diwariskan oleh Xavier, Nyonya Perkins rela mengorbankan dirinya sendiri. Phew! Nyonya Perkins mengepalkan tangannya saat dia berusaha keras untuk membuat keputusan. Sebaliknya, Hawk menatap penuh arti kepada Nyonya Perkins dan hatinya merasa bahagia. Tentu saja, dia tahu Nyonya Perkins mementingkan harta milik keluarga Perkins lebih dari apapun. Jadi, dengan membawa-bawa hal tentang masa depan keluarga Perkins untuk meyakinkan Nyonya Perkins pasti akan sangat berguna. Hawk dan A sama-sama terdiam, menunggu dengan tenang Nyonya Perkins mengambil keputusan. Saat ini, mereka tidak bisa memaksanya. Pada saat yang sama, Nyonya Perkins sedang berusaha dengan keras. Apabila kolaborasi dengan grup Acton berhasil terjalin, pasti masa depan keluarga Perkins akan cerah, meskipun mereka tidak akan melambung tinggi. Setidaknya, perusahaan Perkins dipastikan tidak akan terus merosot. Bisa dikatakan kolaborasi dengan grup Acton akan menentukan masa depan keluarga Perkins. Namun, Hawk dan Ace telah mengatakan bahwa Nyonya Perkins harus mengusir Sean dari keluarga Perkins jika dia ingin berkolaborasi dengan grup Acton. Apabila dia benar-benar mengusir Sean dari keluarga Perkins, maka dia memang orang yang tidak tahu terima kasih. Maka, saat ini, Nyonya Perkins mengalami dilema. Setelah hampir 3 menit berlalu, Nyonya Perkins melepas genggaman tangannya dan menatap Hawk. Sepertinya dia telah mengambil sebuah keputusan. Jika menjadi orang yang tidak tahu terima kasih bisa membawa kejayaan bagi keluarga Perkins, aku sama sekali tidak keberatan untuk dicaci maki sebagai orang yang tidak tahu terima kasih.
ujar Nyonya Perkins dalam hati. Setelah membuat keputusan itu, Nyonya Perkins merasa lega. Antara keluarga Perkins atau Sean, Nyonya Perkins tidak punya pilihan selain mengecewakan salah satunya. Pada akhirnya, dia memilih untuk mengecewakan Sean demi kejayaan keluarga Perkins. Mungkin banyak orang yang berpikir Nyonya Perkins itu egois dan bodoh. Kendati begitu, yang diinginkan Nyonya Perkins adalah membuat keluarga Perkins jadi lebih baik. Tuan Eason, aku sudah memutuskan. Jika grup Acton bisa berkolaborasi dengan kita, aku akan mengusir Sean dari keluarga Perkins. Setelah beberapa detik berhenti, akhirnya Nyonya Perkins mengatakan keputusannya. Nyonya Perkins, itu adalah keputusan yang bijak. Perusahaan Perkins akan tumbuh semakin makmur karena keputusan Anda ini. Hawk dengan cepat mengatakan hal itu karena dia ingin Nyonya Perkins lebih cepat mengambil keputusan. Aku harap begitu. Nyonya Perkins menghela nafas dan berbalik untuk melihat Ace. Dia telah membuat keputusan untuk mengusir Sean. Jadi, sekarang saatnya untuk melihat bagaimana Ace akan membantunya. Nyonya Perkins, setelah Anda mengusir Sean, aku akan segera membicarakan masalah ini secara rinci kepada Tuan Garner. Jangan khawatir. Aku akan berusaha semampuku agar kesepakatan kolaborasi dengan keluarga Perkins bisa terlaksana. Ace menatap Nyonya Perkins dan meyakinkannya. Setelah mendengar perkataan Ace, Nyonya Perkins mengerutkan keningnya. Dia bukan orang bodoh dan mengerti maksud Ace sebenarnya. Yang Ace katakan adalah berusaha. Ace tidak menjanjikannya kolaborasi yang dikonfirmasi dengan grup Acton setelah Sean diusir dari keluarga Perkins. Bab 416, Lelucon terlucu di dunia. Ini artinya, meskipun Nyonya Perkins telah mengusir Sean, kolaborasi itu bukan satu kepastian. Namun, setelah dipertimbangkan lagi, lebih baik mencoba daripada merasa putus asa. Nyonya Perkins percaya dia akan mendapatkan kesempatan apabila memperjuangkannya. Mungkin juga benar alasan grup Acton menolak berkolaborasi dengan keluarga Perkins adalah karena Sean. Jika memang seperti itu, setelah mengusir Sean dari keluarga Perkins, maka grup Acton tidak akan ragu-ragu lagi untuk berkolaborasi. Bagaimanapun, perusahaan Perkins dianggap sebagai salah satu perusahaan mapan di kota Riverfall. Oke. Terima kasih, Tuan Remington. Setelah merenung selama 2 detik, Nyonya Perkins menganggukkan kepala dan tersenyum kepada Ace. Sama-sama. Namun, Anda harus mengambil tindakan secepatnya, Nyonya Perkins. Sehingga saya bisa segera mendiskusikannya dengan Tuan Garner. Ace melambaikan tangannya, kemudian kembali mengingatkannya. Akan kulakukan secepat mungkin. Nyonya Perkins menganggukkan kepala dengan lembut. Bagus. Kami tidak bisa mengganggumu lebih lama lagi. Kalau begitu, sampai jumpa lain waktu, Nyonya Perkins. Ace tersenyum tipis. Kemudian berdiri dan pergi dengan sopan. Nyonya Perkins tidak perlu cemas. Ada aku di sini, aku akan membantu keluarga Perkins mengurusi kolaborasi ini. Tenang saja dan lakukan apa yang harus Anda lakukan. Aku akan membantu membereskan semua hal yang berkenaan dengan kolaborasi dengan grup Acton. Hawk berkata dengan yakin. Bagus. Terima kasih, Tuan Eason. Nyonya Perkins tersenyum. Dia berterima kasih pada Hawk dari lubuk hatinya yang paling dalam. Hawk sangat memperhatikan urusan-urusan keluarga Perkins, melebihi Yates dan anggota keluarga lainnya. Nyonya Perkins sangat percaya kepada Hawk. Setelah Hawk dan Ace pergi, Nyonya Perkins menarik napas panjang sambil perlahan bersandar di kursinya. Dia merasa sangat tidak berdaya. Jika saja kamu seberkuasa Hawk yang bisa meyakinkan grup Acton, aku tidak akan pernah membuat keputusan seperti ini. Bahkan kamu tidak mengenal grup Acton. Demi keluarga Perkins,
Aku bahkan bisa mengorbankan diriku sendiri, jadi jangan salahkan aku. Setelah bergumam, Nyonya Perkins perlahan bangkit dan kembali ke kamarnya. Masalah Sean yang akan diusir dari keluarga Perkins adalah keputusan yang pasti. Kali ini, Nyonya Perkins tidak akan berubah pikiran lagi, apapun yang terjadi. Di luar kediaman Perkins, di dalam mobil Hawk. Tuan Remington, hari ini kita telah bekerja sama dengan sangat baik dalam masalah ini. Hawk menawarkan rokok berkualitas tinggi pada Ace, sambil berbicara dengan penuh semangat. Lagi pula, kamu telah membayarku. Ace mengambil rokok itu, menggosokkan pada tangannya, dan memberikan isyarat yang samar. Jangan khawatir, Tuan Remington. Aku tidak akan ingkar janji. Akan kutransfer pelunasannya kepadamu seperti yang telah kujanjikan. Hawk mengangguk karena dia tidak terlalu memedulikan jumlah uang sebanyak ini. Berbeda dengan Ace, yang semakin bersemangat. Ace memiliki dendam pada Sean. Saat ini, Hawk meminta bantuannya untuk melawan Sean. Ace bisa mendapatkan uang sekaligus membalaskan dendamnya. Jadi, kenapa tidak? Wajar saja manajer umum hotel itu memperlakukan Sean dengan sangat hormat dan sopan ketika kami makan di Hotel Lakeside hari itu. Ternyata dia telah menghabiskan banyak uang untuk menyewa hotel itu. Ace tersenyum dingin ketika mengingat pertemuan dengan Sean sebelumnya. Saat itu, Ace berpikir Sean adalah orang penting. Sekarang, sepertinya Sean telah menghabiskan banyak uang untuk Hotel Lakeside. Namun, kini Hotel Lakeside telah menjadi milik grup Acton. Dan Ace, sebagai salah satu anggota eksekutif grup Acton, tentu saja akan diperlakukan dengan baik di Hotel Lakeside. Maka, Ace berpikir haruskah dia mencari kesempatan lagi untuk mengundang makan Nora dan yang lainnya. Bagaimanapun, pada hari itu Ace telah dipermalukan di depan Nora. Sehingga, dia ingin mengubah lagi kesan Nora terhadapnya. Ngomong-ngomong, Tuan Remington, apa sebenarnya yang membuat grup Acton tidak mau berkolaborasi dengan keluarga Perkins dan keluarga Eason? Hawk bertanya sambil menyalakan mesin mobilnya. Aku juga tidak begitu yakin tentang itu. Karena itu adalah perintah dari Tuan Garner. Aku hanya bertanggung jawab atas bagian farmasi perusahaan, jadi aku tidak begitu familiar dengan semua diplomasi. Aku juga bertanya-tanya mungkinkah keluarga Eason dan keluarga Perkins punya musuh yang sama? Lagi pula, Ace telah mendapatkan bayaran dari Hawk. Jadi, dia harus membantu Hawk dengan analisisnya. Aku dan ayahku sudah memikirkan hal itu. Namun, kami tidak bisa menemukan jawabannya. Keluarga Perkins dan keluarga Eason fokus pada bidang industri yang berbeda dan tidak ada persaingan di antara kita. Tidak mungkin juga kita akan mengganggu pihak yang sama. Jadi, aku tidak bisa benar-benar mengetahui siapa musuh bersama itu. Jika memang benar ada, aku rasa itu hanya Sean. Namun, bagaimana mungkin Sean punya keterkaitan dengan Tuan Garner? Bukankah itu sebuah lelucon? Haha! Hawk tertawa terbahak-bahak. Ace juga tak bisa menahan diri dan tertawa terbahak-bahak saat itu juga. Ace dan Hawk sama-sama tidak percaya Sean akan mengenal orang penting seperti Bane dan membuat Bane menolak berkolaborasi dengan keluarga Perkins dan keluarga Eason. Bab 417, Rapat Orang Tua dan Guru. Bagi Ace dan Hawk, mustahil Sean mengenal Bane. Tuan Remington, aku masih membutuhkan bantuanmu. Lupakan saja tentang keluarga Perkins. Bagaimana dengan keluarga Eason? Bisakah kami berkolaborasi dengan grup Acton? Jangan khawatir, keluarga Eason pasti akan membalas kebaikanmu jika kamu membantu kami dalam masalah ini. Hawk menginjak pedal gas ketika memberikan penawaran kepada Ace. Tentu. Ace melambaikan tangannya. Dia terlihat santai dengan raut wajah yang sombong. Pukul ke-15,3. Sean meminta sopirnya,
Thomas untuk datang menjemputnya. Setelah Sean memberitahukan alamat, Thomas terkejut. "Tuan Lane, apa yang akan kita lakukan di taman kanak-kanak?" Thomas bertanya dengan bingung sambil menggaruk-garuk kepalanya. Dia bertanya-tanya, mungkinkah Sean telah memberikan alamat yang salah? "Ini sekolah Tina. Hari ini ada rapat orang tua dan guru. Aku telah berjanji padanya akan datang." Sean duduk di kursi belakang dan menjelaskan dengan ramah. "Oh, begitu." Thomas mengangguk. Dia sudah lama bekerja sebagai sopir untuk Sean, jadi dia mengenal Tina. Selain itu, Tina anak yang lucu dan sangat mengesankan. Semua orang tidak akan melupakannya sejak pandangan pertama. "Tuan Lane, Anda adalah orang yang selalu menepati janji. Bahkan janji yang Anda buat dengan seorang anak." Sambil menyalakan mesin kendaraan, Thomas merasa terkesan dengan karakter Sean. "Aku tidak peduli dengan usia. Aku hanya peduli tentang perbedaan antara benar dan salah," ujar Sean dengan tenang sambil menggelengkan kepala. Meskipun Tina hanya seorang anak berusia 6 tahun, tetapi dia sangat baik kepada Sean. Setiap anak kecil pastinya sangat menyukai kudapan. Namun, Tina memilih menahan godaan untuk memakan kudapan itu dan membaginya dengan Sean. Tina adalah anak yang polos dan sederhana. Meskipun itu adalah cara yang sangat sederhana. Namun, tindakan Tina itu cukup untuk menunjukkan kebaikannya pada Sean. "Dia selalu mengunjungiku setiap akhir minggu di jam istirahat. Selama 2 tahun aku mengalami demensia. Dia juga selalu membawakanku sebatang coklat yang telah dia simpan dan belum dimakan, meski coklat itu telah meleleh di tangannya. Karena itu, aku akan melakukan yang terbaik untuk melindunginya." Sean tahu sebatang coklat bukan hal yang besar, tetapi bagi Tina itu adalah segala yang dia punya. "Aku akan memperlakukannya seperti putriku sendiri," ujar Sean serius sambil menatap Thomas. "Tuan Lane, saya mengerti." Thomas pun menganggukkan kepala. Dia bisa memahami perasaan Sean. Selama 2 tahun mengalami demensia, Sean selalu mendapatkan ejekan dan dipandang sebelah mata. Sedangkan Tina, anak polos berusia 6 tahun, bagaikan seberkas cahaya yang menerangi kehidupan Sean yang kelam. Ini benar-benar sangat menyentuh hati. "Nanti, ada satu hal yang harus kamu lakukan untukku." Sean merenung sejenak, lalu mengeluarkan kartu ATM dari sakunya. Kemudian Sean memberikan instruksi kepada Thomas. "Oke, Tuan Lane. Aku akan menyelesaikannya." Setelah mendengar instruksi itu, Thomas segera merespons dan menganggukkan kepalanya. Saat ini, di dalam aula ruang santai taman kanak-kanak tempat Tina bersekolah, banyak anak kecil yang berlarian saling berkejaran dan bermain-main dengan mainan. Ada juga para orang tua yang membawakan tas sekolah anak-anaknya dan mengikuti mereka dari belakang. Para orang tua mengikuti anak-anak mereka dari dekat karena takut anak-anak itu akan jatuh. Hari ini, Tina mengenakan gaun merah muda dan sepasang sepatu kulit berwarna merah berhiaskan pita di kakinya. Rambutnya diikat menjadi kepang 2. Terlihat lucu seperti boneka yang cantik. Wajah kecilnya putih bersih dan tanpa celah. Saat itu, Tina berdiri di samping Iris. Ketika Tina melihat anak-anak di sekitarnya ditemani orang tua mereka, dia merasakan kekecewaan. Dia melihat anak-anak kecil lainnya didampingi oleh orang tuanya, sedangkan dia hanya memiliki Iris di sisinya. Bahkan di usia yang masih muda, dia selalu membuat perbandingan dalam pikirannya. "Tina, kamu tidak senang?" Iris dengan lembut berjongkok dan menyentuh wajah kecil Tina dengan kedua tangannya. "Aku merasa senang, Bu." Tina segera menunjukkan senyum yang penuh pengertian. Iris merasa sedikit sedih saat melihatnya. "Bu,
Apakah Paman Sean akan datang? Dia berjanji padaku akan datang. Tina bertanya dengan hati-hati, sambil mengulurkan tangan dan menarik ujung rok Iris. Paman Sean sedang agak sibuk. Meskipun merasa terkejut, Iris memaksakan diri untuk tersenyum. Sebelum datang ke taman kanak-kanak, Iris awalnya ingin menelpon Sean terlebih dahulu. Namun, tiba-tiba Iris merasa tidak seharusnya dia mengganggu Sean. Sean memang sudah berjanji kepada Tina akan datang untuk menghadiri rapat orang tua dan guru hari ini. Namun, siapa yang akan mengingat sebuah janji yang dibuat dengan seorang anak kecil? Oke. Sekali lagi, Tina merasa kecewa dan sedikit menundukkan kepala. Tina, di mana ayahmu? Saat itu, seorang anak laki-laki berusia 6 tahun berlari menghampiri Tina dan bertanya, Ayahku hari ini sibuk. Tina segera mendongakkan kepalanya, terlihat tekad yang kuat di matanya. Bab 418, Aku ayahmu. Haha! Bukannya kamu bilang ayahmu akan datang hari ini? Kamu tidak punya ayah, kan? Dasar pembohong. Guru bilang anak yang berbohong bukan anak yang baik. Anak-anak belum mengerti bagaimana cara dunia bekerja, apalagi tentang sesuatu yang seharusnya mereka tidak boleh katakan. Anak laki-laki itu langsung tertawa sambil mengulurkan tangan dan menunjuk ke arah Tina dengan mencemooh. Aku punya ayah. Ayahku sangat hebat. Tina membalas dengan tegas sambil menyelangkan tangannya. Namun, dia terdengar tidak percaya diri. Tidak. Kamu tidak punya ayah. Kami belum pernah bertemu ayahmu. Ibuku bilang kamu anak terlantar. Anak laki-laki itu berteriak dan menertawakan Tina. Aku punya ayah. Air mata mulai menggenang di dua mata besar Tina, dan dia hampir menangis saat itu juga. Apa orang tuamu tidak mengajarimu sopan santun? Ibumu sangat tidak sopan. Sambil memeluk Tina, Iris memelototi dan memarahi anak laki-laki itu. Sejenak anak laki-laki itu terdiam, kemudian mulai menangis. Hei! Apa yang terjadi? Kenapa kalian ini? Mengapa kalian membuat anakku menangis? Seorang wanita berlari mendekat dan memeluk anak laki-laki itu, sambil berteriak pada Iris. Ada seorang pria lainnya, yang juga mengikuti wanita itu sambil melotot ke arah Iris. Putramu yang terus mengatakan, putriku tidak punya ayah, bahkan menyebut putriku seorang anak terlantar. Begitukah caramu mendidik anakmu? Iris berkata dengan marah sambil mengertakkan gigi. Wanita itu sedikit terkejut lalu mengamati Iris dan Tina lekat-lekat. Putrimu itu Tina, ha? Apa anakku salah bicara? Tetapi mengapa aku belum pernah melihat suamimu? Wanita itu tersenyum dingin seakan-akan memiliki dendam yang besar pada Iris. Keributan ini segera menarik perhatian orang banyak, dan banyak orang tua anak-anak yang lainnya berkumpul untuk melihat apa yang sedang terjadi. Apa maksudmu? Iris perlahan berdiri dan bertanya sambil mengerutkan kening dan menarik Tina mendekat. Apa yang maksudku? Aku dengar Tina akan menerima 2 porsi setiap kali guru memberikan makanan tambahan. Kita semua membayar dengan jumlah uang yang sama. Jadi, mengapa hanya anakmu yang mendapatkan 2 porsi sedangkan anak yang lainnya tidak? Wanita itu mendengus dengan dingin dan bertanya pada Iris. Ya. Anakku juga bilang begitu. Apa yang sedang terjadi? Apa kamu punya hubungan dengan staf di taman kanak-kanak ini? Ini keterlaluan. Mengapa anakmu selalu mendapatkan 2 porsi? Padahal anakku tidak mendapatkan cukup makanan. Setelah wanita itu berbicara,
Kemudian beberapa orang tua segera maju dan mengatakan hal yang sama. Ketika mendengar itu, Iris tetap diam. Iris bahkan tidak meminta itu. Beberapa orang penting datang ketika Sean datang untuk menangani konflik yang Tina alami dengan anak lain. Itulah alasan mengapa Tina mendapatkan perlakuan khusus di taman kanak-kanak ini. Tanpa disangka-sangka, sekarang hal ini dikritik orang tua lainnya. Kenapa diam saja? Aku dengar direktur taman kanak-kanak ini adalah seorang pria. Mungkinkah kamu punya hubungan dengan direktur taman kanak-kanak ini karena kamu tidak punya suami? Perkataan wanita itu semakin kasar, dan dia tertawa saat mengucapkannya. Jaga mulutmu! Banyak anak-anak di sini. Iris langsung mendongakkan kepala dan menatap wanita itu sambil berteriak. Siapa kamu berani-beraninya menyuruhku menjaga mulut? Lalu apa alasan anakmu mendapatkan 2 porsi makanan? Ini tidak adil. Kami tidak terima. Benar. Kami tidak terima. Beberapa orang tua juga merasa tidak senang. Sementara itu, Iris terus menjadi sasaran serangan dan kritikan banyak orang. Ini karena ayahku. Ayahku yang mengenal direktur taman kanak-kanak ini. Tina menggigit bibirnya dan air matanya berlinang. Tapi Tina tetap merentangkan tangannya untuk melindungi Iris yang ada di belakangnya. Tina berusaha melindungi Iris. Bohong kamu! Kamu tidak punya ayah! Anak laki-laki itu, yang tadi merasa takut pada Iris dan menangis, menunjuk Tina dan berteriak. Aku punya! Teriak Tina dengan serius. Kalau begitu cepat tunjukkan ayahmu pada kami. Anak laki-laki itu menunjuk Tina dan kembali berteriak. Sekali lagi, Tina dan Iris terdiam. Ibuku bilang ibumu itu seorang janda dan ayahmu mungkin juga sudah mati. Anak laki-laki itu sangat tidak sopan. Meskipun anak-anak itu polos, tetapi jika mengucapkan kata-kata yang sangat kasar seperti itu, pasti ada hubungannya dengan cara didik orang tua mereka. Ayahmu yang sudah mati. Ayahku belum. Tina semakin merasa sedih. Sambil mengepalkan tinjunya erat-erat, dia berteriak pada anak laki-laki itu. Berani-beraninya kamu bilang ayahku sudah mati. Ayah dari anak laki-laki itu, yang sangat pemarah, langsung menghampiri Tina. Mau apa kamu? Iris segera melangkah maju dan memelototi pria itu sambil bertanya. Benar saja anak ini kurang ajar. Itu karena tidak punya ayah? Aku ingin membantumu mendidiknya. Pria itu mengusap-usap tangannya dan langsung mengangkat tangan hendak memukul Tina. Tina sangat ketakutan. Karena anak-anak memang memiliki rasa takut bawaan terhadap orang dewasa. Pada saat itu, pria ini sangat galak dan dia telah membuat Tina ketakutan. Jangan berani-berani menyentuh mereka. Atau aku akan membuatmu menghilang dari kota Riverfall. Saat itu, tiba-tiba terdengar suara yang sangat dingin di belakang pria itu. Meski suara itu tidak keras, entah mengapa, semua yang mendengarnya tidak bisa menahan jantung mereka berdegup kencang. Tanpa sadar, tangan pria itu pun berhenti di udara. Ketika Tina mendengar suara itu, dia berbalik sambil membelalakan matanya ketakutan. Saat itu, Iris tiba-tiba merasa percaya diri. Aku sedikit terlambat karena ada rapat, dan kalian sudah membuat pertunjukan bagus. Sean perlahan memutar kursi rodanya dan bergerak menghampiri Tina. Siapa kamu? Pria itu bertanya dengan nada datar sambil menatap Sean dan mengerutkan kening. Aku ayahmu. Dengan kasar Sean memutar kursi rodanya dan dengan cepat sampai di hadapan pria itu. Tanpa menunggu reaksi pria itu,
terdengar suara tamparan. Plak! Terdengar suara tamparan, dan pria itu terpukul mundur beberapa langkah. Ayahmu tidak bisa mendidikmu dengan benar. Jadi, aku akan membantunya mendidikmu. Sean bicara dengan ringan, lalu mengulurkan tangan dan menarik Tina ke sisinya. Semua orang di ruangan itu bingung. Kenapa pria ini sangat berani? Bagaimana mungkin dia bisa memukul seseorang di dalam taman kanak-kanak ini begitu saja tanpa mengatakan apapun?